Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan hari ini bertemu dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Gestika Rahma. Pada hari ini kita belajar tema 2, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Udah pada rapi belum nih baju-bajunya? Coba Ibu mau lihat. Tolong dinyalain kameranya dulu yuk. Ibu mau lihat dulu seragamnya udah rapi belum? Oke. Masih semangat ya? Lanjut belajar. Udah dong, Bu. Oke. Semangat. Semangat juga puasanya. Pada puasa kan hari ini? Puasa dong, Bu. Puasa, Bu. Pintar. Harus semangat puasanya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, peserta didik dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuk dengan teliti. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan, peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, peserta didik dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, peserta didik dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan sampai dengan 100 dengan benar. Nah, dalam PowerPoint ini ada info, materi, kuis, dan daftar pustaka. Nah, kita pertama masuk ke dalam info, di mana yang isinya itu menunjukkan arti dari tanda panah atau tanda silang yang berada di pojok sebelah kanan PowerPoint. Nah, informasi ini yang pertama, tanda panah ke kanan dan ke kiri menunjukkan slide selanjutnya atau kembali ke awal. Nah, adapun tanda silang ini mempunyai arti dalam PowerPoint ini untuk mengakhiri slide. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi ketika Ibu nanti mencap tanda panah yang sebelah kiri, sebelah kanan ini, nanti berarti untuk ke slide selanjutnya. Adapun tanda panah ini untuk ke slide yang tadi Ibu masukin gitu. Oke, lanjut ya. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam materi mengenal wujud benda dan sifat benda. Oke. Yang kedua, kita masuk ke dalam materi perkalian dan berhitung. Nah, sebelum kita masuk ke materi,
siapa yang udah tahu wujud-wujud benda itu ada berapa? Asa tahu wujud benda ada berapa? Atau Holis? Ayo, ada apa saja wujud benda? Bu. Ada berapa? Ada banyak, Bu. Oke, kalian belum tahu ya ada berapa wujud benda. Jadi wujud benda itu ada 3. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak materi yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu ya. Nah, ayo membaca. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus baca dulu nih biar anak-anak tahu apa sih benda-benda itu, apa wujud benda, dan apa sifat benda. Siapa yang mau baca? Ayo. Saya, Bu. Boleh, Asa. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, pintar. Asa berani. Ya, nanti kita buka bareng-bareng ya Asa ya. Nanti Ibu beliin snack, oke? Pintar Asa. Oke, Bu. Iya. Nah, Mau dong, Bu. boleh. Nanti makanya harus berani. Nah, Oke, jadi, Bu. yang tadi udah Asa bacakan, ada banyak benda-benda di sekitar kita, ya. Contohnya itu ada lemari, ada gelas, botol, gitu. Nah, kalau lemari nih, kita punya lemari. Nah, terus lemarinya udah kita simpan selama 1 tahun. Itu akan berubah, tempatnya akan berubah atau tidak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya, pintar. Tidak berubah. Berubah itu kalau kita lemarinya kita pindahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu akan berubah, gitu ya. Nah, tekstur dari lemari pun juga mempunyai tekstur. Lemari itu kan dari kayu ya, jadi agak berserat sedikit gitu. Nah, untuk slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam wujud benda dan sifat benda. Nah, tadi kan Ibu tanya tuh, Asa belum tahu wujud benda itu ada berapa. Nah, wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Apa aja? Coba tolong sebutin ulang, Asa. Yang pertama ada apa? Ada benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Pintar. Nah, dari ketiga wujud benda tersebut, masing-masing memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat memiliki sifat bentuknya besar, bentuk dan besarnya tetap, menempati ruang, mempunyai massa atau berat, dapat disentuh dan dipegang, dan memiliki volume tetap. Nah, tadi Ibu kasih contoh lemari. Lemari ketika udah setahun kita taruh di sebelah pojok kiri, nah itu tetap saja tidak berubah bentuk, tidak berubah volume, gitu ya. Nah, yang kedua ada benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Benda cair memiliki isi yang tetap. Siapa yang tahu contoh benda cair? Polis tahu contoh benda cair? Air. Air, Bu. Pintar. Nah, air.
air ketika kita masukin ke dalam gelas, bentuknya berubah tidak? Berubah, Bu, ngikutin. Iya. Nah, ketika kita sudah minum, terus kita taruh lagi ke gelas yang berikutnya, akan berubah? Berubah, Bu, Iya, berkurang. jadi air itu bentuknya berubah-ubah ketika kita masukin ke dalam gelas yang bentuknya misalkan lonjong. Pasti mereka langsung berubah sesuai dengan bentuknya ketika kita masukkan ke dalam teko yang bulat. Nah, air pun akan berubah bentuknya menjadi bulat, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada benda gas. Nah, sifat-sifat benda gas yaitu mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Bentuknya tidak tetap. Gitu. Nah, contohnya ini benda gas itu ketika kita mengisi angin untuk roda motor kita atau roda sepeda kita. Ban sepeda kita. Nah, itu tuh gas, benda gas yang dimasukin ke dalam ban sepeda kita. Nah, bentuknya tidak tetap sesuai dengan bentuk yang ada di dalam benda tersebut. Gitu. Nah, kita masuk ke dalam slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh benda padat, cair, dan gas. Siapa yang tahu? Balon termasuk ke dalam benda apa? Benda gas, Bu. Pintar. Kalau air yang ada di dalam gelas termasuk ke dalam apa? Benda apa? Benda cair. Pintar. Kalau lemari yang berisi rak-rak buku, jam, itu termasuk ke dalam benda apa? Benda padat. Nah, pintar. Jadi, contoh tiga benda yang di sini itu termasuk ke dalam balon. Balon berisi gas, berarti termasuk ke dalam benda gas. Gelas yang berisi air berarti termasuk ke dalam benda cair. Adapun lemari, lemari itu termasuk ke dalam benda padat. Ya. Nah, tadi kan kita udah masuk ke dalam mengenal wujud benda dan sifat benda. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perkalian dan berhitung. Nah, siapa sih yang tahu tentang perkalian? Ada yang udah tahu perkalian itu apa? Belum tahu ya? Tapi anak-anak udah hafal perkalian 1 sampai 10? Belum, Bu. Oh, belum hafal. Oke. Nanti hafalin ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkalian. Perkalian dilambangkan dengan simbol silang atau biasanya kita kenal dengan X. Ya, simbol silang itu simbolnya seperti huruf X. Nah, perkalian bilangan bulat dapat dianggap sebagai penjumlahan berulang, yaitu perkalian dua bilangan sama dengan menjumlahkan sebanyak mungkin salinan salah satunya perkalian sebagai kuantitas lain atau pengganda. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, ayo kita sama-sama perkalian 2. Sama-sama ya, bareng-bareng ya. Biar pada hafal. Ayo, dibuka mikrofonnya. Kita bareng-bareng hafalin perkalian. 1 kali 2. 2. 2 kali 2. 4. 2 kali 3. 6. 6. 2 kali 4.
8. 8, 2 kali 5, 10, 12, 2 kali 6, 17. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9. 17. Fadla, kamu ya Iya, Bu. salah. Kenapa, Bu? 2 kali 8 itu 16. Coba Fadla di rumah belajar lagi sama mamahnya biar pinter kayak anak-anak perempuan tuh. Ya, cakep-cakep, pinter-pinter lagi ya. Harus semangat belajar, Fadla. Wah. Oke, selanjutnya 2 Iya, Ibu. kali Maaf, Ibu. 9, 18, 2 kali 10. 20. Pinter anak ibu. Ayo kita berikan aplaus yang berani. Nah, udah pada hafal perkalian tuh jadi mudah untuk kedepannya mengisi soal latihan dari ibu. Ya. Nah, ini. Ayo mengamati gambar berikut ini. Di dalam kotak ada berapa isi batu? Coba dihitung. Ada berapa? Ada 4, Bu. Ya, 1, 2, 3, 4 yang terdapat dalam kotak pertama. Kotak kedua ada berapa batu? Ada 4 juga, Bu. Iya, ada 4 juga. Dan kotak ketiga ada berapa batu? 4 ada 4, Bu. Pinter. Nah, ini hasil dari 4 batu tersebut dari dalam satu kotak. Ini kan ada 4 batu nih. 4 ditambah 4 ditambah 4. Ditulis ya. Siapkan bukunya dan alat tulis. Ayo kita tulis bareng-bareng. Jadi, 4 ditambah 4 ditambah 4 dijadikan perkalian. Jadinya gimana tuh kalau dijadiin perkalian? 3 dikali 4, Bu. Iya, betul sekali, Sefir. Nanti kita buka bersama bareng Asa ya, karena sudah menjawab. Oke, Ibu. OTW. Nih, jadi di sini kan terdapat 3 kotak yang berisi satu kotaknya itu ada 4 batu. Jadi kita tulis 3 kotak di sebelah sini dikali 4. 4-nya dari mana, Bu? Dari isi yang terdapat di dalam kotak tersebut. Jadi 3 dikali 4 berapa anak-anak? 12, Bu. Pinter, Holis. Ntar kita buka bareng-bareng juga ya, Holis ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang, diskusilah dengan teman sebangkumu. Ada berapa kotak? Ada berapa kotak nih, teman-teman, anak-anak lihat. Ada 4 kotak, Bu. Ada 4 kotak. Nah, di dalam satu kotak ini terdapat berapa batu? 3 batu. 3 batu. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Jadinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pinter, Citra, Asa. Nah, ada 12. Jadi di titik-titik ini kita isi apa? Ayo, angka berapa di titik-titik ini? 3, Bu. Berapa? 3. Iya, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ya. Jadi,
Nah, ini. Jadi, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadi, 3 dikali berapa? Dikali 4. 3 dikali 4. Tadi hasilnya berapa 3 dikali 4? 12, Bu. Pinter. Jadi hasilnya 12. 12. Pinter. Nah, ini hasilnya ya. Sama dengan hasil yang di atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kuis pertama. Nah, harus semangat. Nanti kalau misalkan anak-anak bisa jawab, kita buka bareng-bareng. Oke? Nanti kita buka puasanya bareng-bareng. Nah, ayo siapa yang mau jawab? Fadlatul, coba dibaca Fadlatul. Iya, Bu. Ya, coba. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lainnya. Apakah aku? Nah, coba Jadi saya siapa? Fadla tebak. Apa yang Bu? tadi Fadla udah baca kan itu udah dideskripsiin ya oleh kata-kata. Nah, menurut Ya, Bu. Fadla apa? Benda apa dia? Buku, Bu, buku. Pintar sekali. Aku adalah buku. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa beragam bentuk. Misalnya bisa dibentuk menjadi bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Pinter, Fadla. Nah, selanjutnya kita ke dalam kuis yang kedua. Nah, benda di samping termasuk ke dalam wujud benda apa? Ayo, buku. Wujud benda apa? Padat, Bu. Pinter. Buku termasuk ke dalam benda padat. Pinter, Citra. Nah, cocokkan gambar-gambar di bawah ini sesuai wujudnya. Sudah terlihat? Iya, Bu. Nah, kursi termasuk ke dalam benda apa? Benda padat, Bu. Pintar, kursi termasuk ke dalam benda padat. Kalau boba, minuman boba termasuk ke dalam benda apa? Air, Bu. Pintar. Padat, Bu, padat. Fadlatul, hayo belajar lagi. Tadi matematika udah salah. Sekarang benda-benda juga salah. Belajar lagi. Perhatikan Ibu ya. Iya, Nah, Bu, maaf, Bu. iya, jadi kalau minuman boba ini termasuk ke dalam benda cair. Kalau pensil termasuk ke dalam benda apa? Padat, Bu. Kalau gas termasuk ke dalam benda? Gas, Bu. Pintar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kuis matematika. Nah, anak-anak lihat. Nomor 1, terdapat berapa pensil?
2, Bu. Iya, pinter. Nomor 1 terdapat 2 pensil. Kita tulis. 2. Tulis ya, semuanya ya. Yang di sampingnya ada berapa pensil? 2. Sampingnya juga 2, terdapat Bu. 2 pensil. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti 2 pensil dikali ada berapa kotak? Ada 3. Nah, dikali 3, Bu. 3 sama dengan 2 dikali 3 tadi berapa? 6. Ya, pintar. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang selanjutnya, nomor 2, ada berapa perahu dalam satu kotak? 1. 1. Baik, berarti 1 ditambah samping perahu lagi ada berapa perahu? 1. Ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Jadi terdapat 1 kotak terdapat 4 perahu. Jadi 1 dikali berapa? 4. Pintar. 1 dikali 4 sama dengan? 4. Pintar, Asa. Nah, 1 dikali 4 sama dengan 4. Pintar. Gini ya jawabannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kuis yang terakhir. Coba lihat. Ini buah apa? Buah Apel, Bu. apa? Apel. Di dalam satu kotak ini terdapat berapa buah apel? Ada 4. Ada 4. Berarti ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini ada berapa kotak? Ada 4, Bu. Nah, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. pinter. Nah, kita tulis ya. Berarti ada 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Pinter. Jadi sama dengan jawabannya 16. Nah, terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, buku ini daftar pustakanya yaitu Taufina Miliartani dan kawan-kawan 2013, tema 2 bermain di lingkungan. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Bu. Oke, kalau sudah jelas, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WhatsApp ke WA Ibu ya, anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan saja. Oh iya, jangan lupa, tadi kan kuis. Nah kan Ibu suruh nulis di buku ya, nanti kumpulkan ya di foto, kumpulkan melalui WhatsApp. Nanti Ibu nilai, oke? Oke, Iya, Bu. Ya, oke, jangan lupa ya sebelum jam 12 siang dikumpulkan. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Sama-sama, tetap semangat belajar anak-anak. Dadah. Baik, makasih Bu. Sama-sama. Izin live Bu ya. Oke. Olis sudah ya, Olis? Udah. Kak.